Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di hari-hari hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan yang terus mengikuti kami sepanjang umur hidup. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku berkarya Kau beri dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Berkat-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Bapa,
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur padamu, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan pujian kami, kami naikkan penyembahan kami. Padamu Bapa yang baik, sebab Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji,
yang mulia, Bapa yang ajaib, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Kau Bapa yang memelihara hidup kami, Engkau Bapa yang menyertai hari-hari kami, Engkau Bapa yang memenuhi semua keperluan kami. Sebab Kau Bapa yang memelihara kami dengan kasih-Mu yang ajaib, dengan kuasa-Mu yang dahsyat, yang kami boleh menikmati kemurahan-Mu, kebajikan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Besar setia-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu.
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Yesus, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, tak pernah membiarkan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah tinggalkan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami yang berharap kepada-Mu. Percaya padamu, sebab itu hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Dan kami terus merasa aman di dalam-Mu. Sebab Kau perlindungan kami, kota benteng yang kokoh, kubu pertahananku, menara keselamatanku, gunung batu kekuatanku. Yesus, ya hanya Engkau. Engkau perisai dan perlindungan bagi kami. Kami bersyukur. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami tinggal tenang di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu. Haleluya. 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 Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali
sekalipun badai di sekeliling kami, kami tetap tinggal tenang bersama. Haleluya. Oh, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sungguh kami tenang sebab Engkau Allah yang menjadi Bapa kami, adalah Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah ingkar janji, tapi Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan Kau nyatakan dan Kau buktikan dengan Kau lakukan semua yang terbaik bagi kami. Engkau yang mau mati bagi kami, menyerahkan hidup-Mu bagi kami, dan memberikan semua yang terbaik bagi kami, untuk kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan.
Sebab kami tahu dan kami percaya Engkau Bapa menyertai kami. Dan biarlah setiap perkataan-perkataan firman-Mu terus meneguhkan dan menenangkan hati kami. Sebab kami mau hati kami hanya dipenuhi dengan firman. Sebab pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua. Pagi ini kita sampai ke 1 Samuel, pasalnya yang kedua. Kalau kemarin kita 1 Samuel pasal 1, tentang lahirnya Samuel, bagaimana perjuangan dan pergumulan Hana. Hari ini kita sampai ke pasal yang kedua, ada 3 perikop yang akan kita baca nanti, yaitu tentang yang pertama tentang puji-pujian Hana karena sukacita doanya dijawab oleh Tuhan. Yang kedua nanti tentang kejahatan anak-anak Eli, dan yang terakhir tentang nubuatan terhadap Eli dan para keluarganya. Saya akan bacakan mulai ayatnya yang pertama, perikop yang pertama, puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang. Kalau di pasal 1 tadi kemarin kita melihat bahwa Hana berdoa dengan suasana hati yang begitu sedih dan begitu sesak. Ya. Di pasal 2 ini kita melihat bagaimana Hana berdoa dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ya. Kita melihat kalau kita amati kalimat-kalimat doa yang disampaikan oleh Hana ini, ya ini menunjukkan pengenalannya akan Allah yang dia sembah, ya. Sewaktu dia berdoa meminta untuk keturunan, dia begitu
yakin kepada siapa dia meminta, dan dia begitu tahu kemana doa yang harus dia panjatkan. Ya. Di pasal yang kedua ini kita melihat bagaimana ketika Hana menerima jawaban doanya, ia menaikkan puji-pujian di dalam doanya. Ya, jadi kita lihat puji-pujian Hana ini lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu eh, pujian yang murni keluar dari hati kita memang eh, akan menjadi sangat kuat ketika kita memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, ya. Pengalaman-pengalaman kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Dalam dalam konteks Hana ini kita bisa perhatikan bagaimana Hana begitu tahu dan begitu yakin bahwa Tuhan itu berpihak kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang yang hina, orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Dan Hana yakin sekali bahwa Tuhan mendengar doa dan seruan dia, dan Tuhan pasti memberikan keadilan kepada mereka yang berseru kepada Tuhan. Ya, jadi kita bisa belajar dari doa Hana ini, ya, bahwa puji-pujian yang lahir dari pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan itu menaikkan sebuah pujian yang kuat, ya, yang dalam. Kalau kita perhatikan kenapa eh, doa Hana ini ditulis, ya, di dalam Alkitab, dicatat di dalam Alkitab, padahal eh, Hana sebenarnya adalah perempuan biasa, ya. Kalau kita perhatikan secara umum doanya ini, ya, inilah sebenarnya gambaran apa yang dilakukan Yesus Kristus di kemudian hari, ya, di zaman Perjanjian Baru, ya. Dia mengangkat orang-orang yang lemah, mengangkat orang-orang yang hina, mengangkat orang-orang yang tertindas lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Eh, Mungkin apa yang dialami Hana, ya, bisa saja hari-hari ini sedang kita alami, ya. Kita sedang mengalami masalah-masalah keuangan dalam hidup kita, ya, mengalami di mana usaha kita mengalami penurunan, ya. Atau mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit yang belum disembuhkan, persoalan-persoalan keluarga, ataupun mungkin seperti Hana mengalami kemandulan, ya, masalah anak-anak kita yang masih terus kita doakan, masalah jodoh mungkin, ya, dan lain-lain, ya. Hari ini kita diingatkan untuk dikuatkan, mari terus berharap kepada Tuhan, ya. Mari terus datang kepada Tuhan karena Tuhan mendengar doa-doa orang yang uh, mengalami kesesakan di dalam kehidupannya, ya. Itu yang saya dapatkan di perikop yang pertama ini. Kita lanjutkan perikop yang kedua. Perikop yang kedua tentang kejahatan anak-anak Eli, ya, ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab dia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu,
sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan kepadamu dan dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar yang baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, ya. Dari perikop ini kita belajar, ini tentu sudah sering kita dengar ya, tapi kita kembali diingatkan bagaimana seorang Imam Eli yang dapat dikategorikan berhasil di dalam pekerjaannya, ya, di dalam pelayanannya, atau katakanlah di dalam karirnya, karena dia sudah menjadi menjadi imam di Israel selama 40 tahun, ya. Tapi di sisi lain dia gagal di dalam mendidik anak-anaknya, ya. Anaknya Hofni dan Pinias kita tahu, ya, diberi jabatan oleh Eli sebagai imam untuk membantu dia, ya. Tetapi di satu sisi, ya, anak-anak Eli ini, Hofni dan Pinias ini tidak dipersiapkan secara rohani untuk sungguh-sungguh mengenal dan melayani Tuhan, ya. Sehingga apa yang terjadi, ya, walaupun mereka memiliki jabatan imam, kita lihat di sini dikatakan mereka itu disebut sebagai orang dursila, ya, sebagai orang yang sungguh jahat, ya. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan, ya, memandang rendah korban korban untuk Tuhan, ya. Mereka juga dikategorikan tamak dan rakus. Kita bisa melihat tadi ceritanya, ya. Dan mereka melakukan perizinan, ya, moralnya sungguh sangat rendah, ya. Jadi anak-anak Eli ini melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, ya. Nah, di satu sisi kita melihat, sering kita dengar, ya, bahwa Imam Eli tidak tegas, ya, di dalam mendidik anak-anaknya, ya. Kalau di dalam pria sejati kita mengenal ada 2 tipe ayah, ya, satu tipe yang otoriter, ya, satu tipe gampangan. Kelihatannya Imam Eli ini adalah bapak, ya, atau ayah yang tipe gampangan, ya. Dia hanya memberi nasihat, ya, tetapi tidak ada tindakan disiplin untuk anak-anaknya, ya. Nah, pesannya tentu bagi kita adalah, ayo, mari kita terus mendidik anak-anak kita untuk terus menghormati Tuhan, ya. Kita tetap terus seimbang antara kasih yang kuat, kasih yang tinggi, tetapi tegur dan disiplin itu juga harus cukup tinggi untuk kita lakukan kepada anak-anak kita bila kita tahu mereka menyimpang dari jalan-jalan kebenaran, ya. Jadi sekali lagi pesannya tentu bagi kita
Ayo sama-sama kita mendidik anak kita di dalam takut akan Tuhan, ya, seimbang antara kasih dan tegur ataupun tindakan disiplin bagi anak-anak kita. Saya teruskan ke perikop yang terakhir, perikop yang ketiga, nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kepada siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu, akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Ya. Di perikop yang terakhir ini kita melihat bagaimana nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya, di mana Tuhan memberikan hukuman yang berat, bahkan mengutuk ya Eli dan kaum keluarganya. Ya, satu hal yang bisa kita pelajari adalah di ayat yang ke 30, ya. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Tuhan telah berjanji bahwa keluarga Eli dan kaumnya akan hidup di hadapan Tuhan selamanya. Tetapi kemudian janji itu gagal, ya, batal. Bukan karena di pihak Tuhan yang melakukan kesalahan, ya, tapi di pihak Eli lah yang gagal menepati syarat-syarat perjanjian tersebut. Jadi penting sekali kita ingat bahwa janji Tuhan sebenarnya tidak pernah gagal, ya, tetapi kitalah yang gagal di dalam menggenapi, di dalam memenuhi syarat perjanjian itu, sehingga janji Tuhan itu tidak terpenuhi di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, ya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa ketidaktegasan Eli di dalam mendidik anaknya, mendisiplin anaknya, ya, itu berujung kepada hukuman yang berat bagi Eli dan juga bagi seluruh keluarga dan keturunannya, ya. Ini bagi saya pribadi juga menjadi nasihat, menjadi peringatan, ya, karena saya juga terus belajar untuk untuk tegas, ya, di dalam hal mendidik anak, ya, untuk bisa seimbang antara kasih dan disiplin, ya. Kita tahu dalam cerita ini, ya, bagaimana Eli tidak tegas, ya, di mana ada pembiaran, ya, padahal Eli tahu ada pelanggaran-pelanggaran, anak-anaknya tidak dimarahi,
hanya sekedar dinasihati, ya, seakan-akan dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan, ya, sehingga akhirnya Tuhan membatalkan janjinya, ya, bahkan mengutuk Eli dan keluarganya, sehingga kutukannya cukup ini ya, cukup berat, ya. Tidak ada kakek dikatakan, artinya tidak ada keturunan yang berumur panjang, ya, semuanya nggak panjang umurnya. Kalaupun ada, ya, di ayat yang terakhir tadi dikatakan harus mengemis-ngemis untuk menjadi seorang imam, ya. Nah, ini sekali lagi menjadi peringatan akan kita, menjadi nasihat akan kita, ya, karena dikatakan di dalam kitab Amsal 29 ayat 17, saya bacakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, jadi sekali lagi, ya, hari ini kita diingatkan untuk kita sungguh-sungguh mendidik anak kita di dalam Tuhan, karena kalau kita gagal mendisiplin anak kita, ya, gagal menegur, gagal mendisiplin anak kita, berarti kita uh, melakukan kelalaian di dalam mengasihi mereka, ya. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada hari ini, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Itu sangat jelas apa yang sudah Pak Ramli sampaikan bagi setiap kita. Baik di perikop pertama, bagaimana kita mengenal Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur untuk tiap perbuatannya yang nyata dalam hidup kita. Dan juga kita belajar untuk menjadi orang tua yang seimbang dalam kasih dan disiplin, supaya anak-anak kita juga hidup takut akan Tuhan. Supaya kita tidak menerima kutuk yang dari pada Tuhan karena perbuatan kita. Karena ingat prinsipnya bahwa kasih Tuhan itu memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jadi seperti Pak Ramli tadi katakan, bukan Tuhan itu pelin-pelan, tidak. Tuhan tetap akan berpegang teguh pada janjinya. Tapi ketika kita mengingkari perjanjian, maka perjanjian Tuhan itu juga jadi batal. Jadi sekali lagi, kasih Tuhan tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jadi mari jadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan, supaya janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Nah, belajar dari Hofni dan Pinehas, tentu ada prinsip juga yang harus kita ingat dan kita pegang teguh, bahwa skill, kemampuan, bahkan kesempatan itu bisa membuat kita naik kepada sebuah posisi. Tapi karakterlah yang akan membuat kita bertahan. Jadi ya kita bersyukur kalau hari ini Tuhan mengangkat kita. Mungkin karena memang kita punya skill, karena kita memang punya kemampuan, atau juga kita punya kesempatan sebagai dinasti. Nah, kata dinasti kan hari-hari ini lagi ngetren nih. Seperti anak-anak Imam Eli, ya otomatis karena dia dinasti imam, dia otomatis bisa naik. Tapi ingat, karakterlah yang akan membuat itu bertahan. Tapi sangat disayangkan Hofni Pinehas tidak mempunyai karakter yang baik, sehingga bukan lagi keadaan yang menurunkan, melengsarkan mereka, tapi Tuhan sendiri. Karena seperti tadi Eli ngomong sama anak-anaknya, kalau sesama manusia saling melakukan salah, itu kan Tuhan yang jadi perantaranya untuk membereskan. Nah, tapi kalau kita bersalah sama Tuhan, siapa lagi yang mau jadi perantara? Tapi kita bersyukur di perjanjian baru, Yesus yang menjadi perantara bagi kita ketika kita berdosa kepada Tuhan. Tapi bukan berarti terus itu menjadi hal yang terus-menerus kita lakukan, kita berdosa terus kepada Tuhan. Enggak. Ketika Yesus sudah mati menebus hidup kita di perantara kita, dan kita dibenarkan sehingga kita jadi orang benar, maka berlakulah dalam kebenaran. Nah, sekali lagi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, perjanjian Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari itu.
Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami terus bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap korban-korban syukur yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik dan juga setiap kebenaran firman yang telah kami terima di pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami terus belajar dari keluarga Eli ya Bapa, dari anak-anaknya yang tidak sopan kepada Engkau ya Tuhan, yang tidak taat dengan ajaran-ajaran dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami melihat ya Tuhan bahwa Engkau eh, mengutuk mereka dan menghukum mereka ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini Tuhan kami mau belajar, terus mengajar anak-anak kami ya Tuhan, untuk supaya mereka hormat dan takut akan kepada Tuhan ya Bapa. Dan supaya di kehidupan mereka juga baik-baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus berkati Pak Dr. Ramli dan juga apapun pekerjaan dan pelayanannya, Tuhan terus pakai. Biarlah banyak orang-orang yang akan mendapatkan pelayanan daripada Pak Dr. Ramli ini ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anak dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih kami serahkan keluarga besar Pak Dr. Ramli ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus berkati kami. Baik suami, istri, dan juga anak-anak kami, menantu dan cucu kami, Tuhan juga terus berkati. Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Biarlah hari demi hari setiap keluarga kami juga terus mengenal Engkau ya Tuhan. Terus setiap mereka datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu juga turun atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan keluarga besar kami ke bawah Tuhan kuasa-Mu ya Bapak. Dan juga di pagi hari ini kami sepakat, kami berdoa berkobuyung ya Tuhan. Yang dimana sakit pita suara bengkak ya Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah pada Kobuyung ya Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan apabila hari ini ya Tuhan, Kobuyung mau ke Singapura ya Tuhan untuk check up ya Bapa, biarlah perjalanannya eh, Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan juga hasil check up-nya mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Kau Buyung ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat Rumah Sakit Utama Husada di Jember ya Tuhan, yang dipimpin oleh Dr. Mirianti ya Bapa. Tuhan terus berkati rumah sakit ini ya Tuhan, menjadi rumah sakit yang terus melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan ya Bapa. Dan juga biarlah melalui rumah sakit ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami juga terus bersepakat berdoa buat istri dari Kojohan ya Tuhan, Ceira ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan pasca dari operasi pengangkatan rahimnya ya Tuhan. Tuhan terus pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus juga bersepakat berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, terus Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga buat pemilu yang akan datang, biarlah Tuhan juga memberikan kedamaian, kesejukan atas pemilihan ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Siapapun yang menjadi pemimpin kami ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga taruh hikmat-Mu atas pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia ini, membawa bangsa ini supaya lebih baik lagi Tuhan, untuk kesejahteraan seluruh eh, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan bangsa kami dan juga kami serahkan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi ini. Kami telah bersama-sama menaikkan hormat, pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, bergembira, dan bersuka cita untuk semua apa yang Tuhan telah kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh mengalami pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh terus menaikkan hormat, pujian kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga kalau pada pagi ini kami diingatkan untuk kami boleh belajar dari kehidupan Imam Eli. Tuhan, ajar kami untuk terus mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, terus seimbang dalam mengasihi mereka dan menegur, mendisiplin mereka, supaya mereka bertumbuh terus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Beri kepada kami para orang tua hikmat dan kekuatan untuk mendidik mereka di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, menyertai kami, memimpin dan memberkati kami sepanjang hari ini. Apapun aktivitas yang kami lakukan, apapun pekerjaan yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, kau silakan. Ya. Terbang pagi ya. Iya, terbang pagi. Oke, nanti sore di pasar ya. Oke, saya pindah ke laptop. Makasih Pak Ramli.